bagaimana sholat Jumat tempatnya di musholla beda. Nanti di depan akan dijelaskan di antara syarat-syarat mendirikan Jumat adalah mendirikannya fi huttatil balad, di perkampungan, sehingga dalam pelaksanaan Jumat tak mesti tempatnya masjid, mau dia musola, mau dia basement, mau dia gedung pertemuan, tak mengapa. Yang penting di kampung kita, di perkampungan. Cuman yang harus diingat, bila tempatnya basement tidak ada tahiyatul basement dan tidak ada tahiyatul langgar, nggak ada. Jadi ndak usah pakai tahiyat begitu. Jadi sehingga sholat Jumat mah ndak ngaruh tempat mah, cuman berbicara masjid itu nanti ada aturan terkait dengan tahiyat dan i'tikaf. Itu begitu. Jadi sehingga boleh saja sholat Jumat, mohon maaf, masjidnya tutup, tempatnya di musola, nggak apa-apa, boleh saja. Nggak mesti ada corona, nggak ada corona nggak apa-apa, nggak apa-apa. Cuman nama pengurus masjid nggak kasih, ini nggak dapat pemasukan. Tapi nggak apa-apa, cuman berbicara. Nanti kalau ta'adud, nanti bab lain. Intinya tempatnya tidak syarat untuk Jumat itu masjid. Itu aja. Nanti di depan ada di Fathul Munsah. Kami nggak hafal halamannya. Kemudian masjid, mana sih masjid gitu? Jadi masjid itu adalah sesuatu yang diwakafkan untuk masjid, makanya harus dilihat. Bisa saja yang diwakafkan bangunannya, bisa juga tanahnya. Ini bakal berbeda. Sehingga kalau kita wakaf, nanti di bab wakaf akan dijelaskan. Jadi law waqafa syakhsun lis-sholati yasihu waqfuhu wala yastasihu masjidiyatuhu. Fathul Muin itu bunyinya begitu. Jadi kalau kemudian kita wakaf begitu ya, kita mau wakaf mumpung banyak yang hadir, saudara, moga rezekinya berlimpah yang halalnya, duitnya banyak, pengen wakaf buat masjid, itu kudu nanya sama kiai. Jangan main wakaf aja, ribet aturannya dalam agamanya. Nanya dulu Pak Kiai di lingkungannya, saya pengen wakaf tanah buat masjid, bagaimana Islam tuh mengatur begitu, biar kitanya tidak keliru. Sebab kita punya tanah 1000 meter, lalu kata kita ini tanah 1000 meter saya wakafkan untuk masjid, maka 1000 meternya itulah semuanya masjid. I'tikaf sah, tahiyatul masjid sah, walaupun belum dibangun, belum ada bangunan. Masjid bikin tempat kencing dosa, karena tidak boleh kencing di masjid. Karena wakafnya 1000 meter wakaf masjid. Kalau nanya mak kiai bakal ditanya mak kiai, ente ini maksudnya masjid apa ama fasilitasnya? Iya, tempat wudhu, sekretariat, seterusnya. Maksud saya begitu kiai. Oh, kalau begitu anda wakafnya begini. Saya wakaf ini tanah 1000
untuk masjid dan fasilitas masjid, itu bakal berbeda hukum. Al-hukmu yaduru ma'ana'illah wujudan wa adaman. Maka ketika ditanya masjidnya mananya, nah balik bertanya, wakafnya batas mana? Begitu. Itu pertanyaan. Berapa meter yang wakaf masjid? Berapa meter yang fasilitas? Maka jawabannya karena sulit jawabnya. Itu gitu. Jadi harus jelas. Ada juga wakafnya bangunannya, berarti tanahnya bukan masjid. Kalau wakaf bangunannya sebatas bangunan itu. Ada dibikin lantai 2. Lantai 2 masjid. Lantai bawah aula. Wakafnya yang bangunan, maka lantai 2 masjid. Dibikin lantai 3 enggak jadi masjid. Tapi kalau wakaf tanahnya sampai langit ke-7 tetap masjid. Kita wakaf masjid ya orang dulu gede, mulai berpikiran modern. Lumayan ini kalau buat gedung kawinan mah dibikin lantai 2. Tapi wakafnya masjid kan dulu begitu, selantai doang. Itu juga ngek-ngekan biaya bangunnya kan begitu. Sekarang dibikin 2 lantai. Ya enggak merubah. Tetap aja wong tanahnya masjid. Kalau tanahnya masjid sampai langit ke-7 masjid. Andai kita kayak Aladin bisa duduk di sejadah di atas, sah yang tikafnya, sah karena masjid. Oleh karena itu batasnya mana? Masjid itu. Berbicara i'tikaf, langgar, apakah musola itu masjid? Maka musola itu bukan masjid. Musola itu tempat sholat, belum tentu masjid. Makanya bahasa ulama-ulama kita dulu disebutnya langgar. Sebutnya langgar. Apa itu langgar? Apa-apa yang di masjid dilarang, di situ boleh Orang duduk di masjid kalau dilanggar boleh. Tahiyatul masjid disuruh, kalau dilanggar kagak, langgar. Musola tidak otomatis masjid. Kalau musola jadi masjid otomatis bahaya. Ada orang rumahnya gede, 1 ruangan buat musola, dia kagak bisa masuk. Gara-gara musola Nurul Bait. Kecuali dia wakaf, nggak bisa dijual nanti. Seruangan itu kan masjid, kagak begitu. Cuman ruang dipakai sholat. Entar anaknya udah gede, ya udah geser lagi, udah ruang kamu begitu. Kan begitu. Itu mah cuman buat sementara sholat, begitu. Tidak jadi musola, tidak. Nanti kalau jadi musola, wakaf masjid ini kagak boleh dijual sekian meter, uang masjid, ribet urusannya. Maka dilihat kalau tahiyatul masjid. Makanya kalau musola pengen bisa i'tikaf, mau tidak mau naikin pangkatnya, namanya masjid ghairu jami'. Masjid tapi non Jumat. Jami' itu dipakai Jumat. Jadi masjid jami. Jadi kalau orang tulis masjid jami, kalau Jumat udah masuk aja pasti Jumat gitu. Itu begitu. Masjid jami. Begitu. Kalau di Yaman, tanya sama Iban itu. Di Arab semuanya masjid kecil-kecil, masjid aja. Enggak dipakai Jumat, enggak ada yang dipakai Jumat, ada enggak. Namanya masjid. Kalau masjid ya silakan, itu terserah wakafnya saja. Kalau musola tidak otomatis masjid, kalau masjid udah pasti tempat begitu. Kurang lebih demikian. Nanti di bab wakaf dibedah panjang oleh kiai kita. Moga umur kita panjang, setelah fiat ketemu kitab ini. Karena saya ngeri-ngeri juga kitab ini. Ada 2 kemungkinan.
bisa khatam kitab kita masih hidup, bisa kita khatam dulu kita masih hidup. Betul nggak, Be? Iya, ini kemungkinannya. Kurang lebih demikian, wallahu a'lam.